Ih, apaan sih nih? Kenapa sih pada dianggapnya sama kayak gini semua? Ih, heran banget deh. Kenapa sih Kai marah-marah mulu kayak lagi debat sama netizen? Iya, Bel, ya jadi X. Pada sibuk banget deh ngomongin soal demo-demo kemarin itu. Masa katanya mahasiswa FISIP itu dianggap kayak so paling peduli lah, so paling kritis. Kayak so paling ngerti gitu loh, Bel. Padahal kan nggak semua anak fisip gitu. Padahal kan juga banyak tuh mahasiswa FISIP yang kayak lebih pusing loh mikirin proyek sosial, laporan penelitian lah. Bahkan juga banyak kan, Bel, orang-orang yang lebih suka tuh dengerin daripada ngomong. Nah itu dia, justru kali ini kita bakal bahas di episode Visip Talk yang akan membahas di balik label dari anak kritis atau sebutan lainnya. Nah, kita juga akan membahas tentang gimana sih kehidupan sehari-hari mahasiswa FISIP. Bener banget nih Bel, kita akan ngebahas langsung, nggak cuma asal nebak nih, dari stereotip yang beredar. Biar kita tahu cerita tentang aslinya, kita langsung tanya-tanya dari narasumber sebagai mahasiswa FISIP. Wah, aku jujur udah nggak sabar buat dengerin obrolannya. Makanya stay tune terus di Visip Talk. Ngobrol yuk! Halo folks, kembali lagi di Visip Talk. Ngobrol yuk! Nah, di episode Visip Talk kali ini kita udah kedatangan dua tamu yang luar biasa yang akan kita kupas tuntas bagaimana kehidupannya selama ada di Visip. Seperti itu teman-teman, dan bagaimana tanggapan mereka tentang stereotip anak Visip gitu. Nah, tapi sebelum kita kenalan dan ngobrol sama teman-teman gestar, aku Bella dan aku mau kenalin partner baru aku, ada Kayla. Hai semuanya, kenalin nama aku Kayla, aku dari jurusan Sosiologi Angkatan 2024. Oke ya Bella, tadi kan kita udah kenalin diri kita nih. Betul. Mungkin sekarang kita bisa gantian untuk mempersilahkan teman-teman kita ada di sebelah kita untuk memperkenalkan dirinya. Iya. Mungkin bisa dimulai dari Hanif, memperkenalkan nama, jurusan, angkatan mungkin. Oke, halo semuanya. Aku Hanif Rizky Daifullah dari jurusan Hubungan Internasional Angkatan 2023 dan asalku dari Purwokerto aja. Oke, hai Hanif. Oke, next kita lanjut ke yang kayak mirip seseorang gitu. Silakan. Oke teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Ahmad Zaki Lukman, aku biasa dipanggil Jack, aku dari Ilmu Politik Angkatan 2024 dan asalku dari Bandung. Salam kenal. Hai Salam kenal, Jack. hai Salam Jack. kenal. Nah, itu dia narasumber kita hari ini. Sekarang saatnya kita kupas realita di balik citra anak FISIP ini, teman-teman. Nah, Kai, sejujurnya itu aku udah banyak banget pertanyaan di otak aku yang aku tuh menggebu-gebu untuk Sama banget. ingin menanyakan ke mereka gitu. Kayak full banget gak sih Bel? Kayaknya ini FISIP banget nih dua orang. Jadi kita harus mengeluarkan apa yang ada di otak kita sekarang sih Bel. Maka dari itu langsung aja kita tanya. Nah, yang pertama, jujur tuh aku penasaran nih buat Jack dan juga Hanif. Kalian pernah nggak sih dengar stereotip tentang mahasiswa FISIP gitu? Dan kalau pernah tuh seperti apa gitu? Pernah sih. Kalau dari mahasiswa FISIP nih ya, dari FISIP aja itu ada kepanjangannya loh. Apa Apa tuh? tuh? Bukan ilmu sosial dan ilmu politik, Apa bukan. tuh? Kalau kata Apa? orang-orang tuh Fakultas Ilmu Santai dan Ilmu Parti. Oh, party Betul kan ya? Betul ya? Betul. Oke. Nah, kalau dari Jack sendiri, Kalau dari aku sih mungkin pernah mendengar beberapa, mungkin bisa disebutin langsung aja ya. iya, Dari aku mungkin pernah dengar kalau anak FISIP itu harus jago debat, atau mungkin senang menyuarakan isu-isu di media sosial. Kalau ada isu yang lagi rame nih, anak-anak FISIP itu langsung pada keluar gitu, muncul. Mungkin dari aku segitu dulu aja kali ya. oke. Tapi jujur aku setuju sih dua hal yang tadi disebutin sama si Jack dan juga Hanif itu adalah hal yang sering aku dengar juga. Dan gitu. berkesinambungan ya Bel. Betul. Ini aku mau gantian tanya nih. Kan tadi Hanif dan juga Jack kayak menyebutkan bahwa kalian tuh FISIP banget kan berarti. Menurut kalian nih, kalian tuh pernah nggak sih ada pengalaman tertentu di mana kalian itu merasa disalahpahami atau bahkan kayak dihakimi gitu, hanya cuman karena kalian tuh anak FISIP gitu. Pernah nggak tuh? Dulu kali ya. Boleh. Jujur pernah. Karena di awal-awal zaman aku maba itu
penampilanku tuh agaknya nyentrik gitu ya. Jadi Kayak gimana kayak tuh nyentrik, mungkin boleh dijelasin dulu ya tuh. kalau misalnya dari mungkin rambut juga ya. Kalau sekarang kan udah pendek ya. Dulu tuh rambutnya 11-12 lah sama Jack ini Jack. gitu. Oh. Bahkan lebih pramugari lagi gitu. Nah, terus kalau dari looks penampilan outfit juga mungkin gitu. Jadi di awal-awal zaman-zaman maba itulah banyak. Oh, oke. Jadi emang anak FISIP tuh emang biasanya outfitnya tuh nyentrik-nyentrik gitu Benar. ya. Kayak beda sendiri mungkin ya. Benar-benar. Nah, tapi kalau dari Jack sendiri gimana nih? Kalau dari aku sendiri sih, kalau untuk di fiksasi kayak gitu nggak pernah ya. Kayak yang benar-benar apalagi sampai dicap anak FISIP terus dijauhin dari lingkungan atau kayak gitu aku belum pernah. Cuma kalau dicap wah anak FISIP nih awas fuckboy atau apa kayak gitu itu Red flag, ya red flag kayak gitu. Padahal kan anak FISIP baik-baik, Baik-baik soleh-soleh banget. kayak gitu. Mungkin Tapi kayak gitu jujur sih. aku sebagai anak FISIP FISIP juga jadi juga. mempertanyakan nih sebenarnya nih yang benar tuh yang baik atau yang red flag gitu. Karena kita kan cewek Kak, Iya, jadi kita nggak benar. tahu nggak sih. Benar. Lebih ke cowoknya mungkin. Nah, aku mau tanya lagi nih, Jack dan juga Hanif. Nah, kalian pernah nggak sih merasa kayak dituntut gitu untuk sesuai sama label anak fisik kayak gitu? Mungkin ada pengalaman bisa dijelasin nih dari Jack dulu mungkin. Mungkin dari aku dulu untuk dituntut sebagai mungkin label anak FISIP gitu ya. Khususnya FISIP Unsud, aku pernah sih dicap sama teman-teman aku tuh mungkin karena aku sering posting tentang keholiganan juga kali ya di FISIP. Terus kayak, "Oi, holigan harus kayak gini, holigan harus kayak gini." Ya itu mungkin menjadi suatu hal yang apa ya, kayak bukan nyentrik juga tapi kayak identitas lah buat orang-orang yang ada di FISIP Unsud itu sendiri. Kayak gitu. Oke, berarti Jack ini merupakan anak holigan Holigan ya? banget ya sih? Enggak sih, kita semua adalah holigan. Oke. Dari situ aja udah ketawa nih holigan banget berarti. Tiap ada ini tanding dia supporteran. Supporteran. Jangan kamu yang nabu ini, drum. Drumnya. Enggak bisa. Atau yang badannya dicat. Oh, enggak juga. Enggak, atau yang pakai speaker. Oh, bisa jadi jenderalnya dong berarti. Enggak dong. Calon jenderal mungkin ya, Bel. Oke. Nah, kalau dari Hani sendiri gimana nih? Sama sih sebenarnya kayak Jack ya, tapi balik lagi itu dulu. Aku juga sering lah ikut kalau misalnya ada supporteran atau segala macam karena FISIP sendiri itu memang terkenal kan kalau masalah supporter ya, Iya, itu rame gitu kalau ada ada lomba-lomba gitu. Dan mungkin kalau di hal yang berbeda ya, misalnya nih ada lagi suatu peristiwa demo gitu biasanya. Nah, kalau misalnya aku nih nggak ikut terus katanya anak FISIP, ayo dong ikut gitu kan. Kalau nggak ikut tuh rasanya kurang aja gitu Kurang kalau gitu ya. dirasa sebagai anak FISIP gitu. Oke, berarti dituntut untuk sering apa ya? Aktif Tampil mungkin aktif. Aktif, ya. betul. Misalkan ada isu-isu bisa Iya. terlibat nggak pasif gitu ya. Benar. Oke, tapi ya sebagai anak FISIP memang kayaknya itu sudah suatu hal yang lumrah ya. Dan banyak banget emang anak-anak FISIP yang kayak gitu. Mungkin juga pergaulan ya, Bel. Betul gitu. banget. Nah, dan aku masih pengen tanya karena jadi masih banyak pertanyaan nih Jack dan juga Hani. Semoga kalian nggak bosen ya. Iya. Oke, ya. Oke, aku mau tanya nih. Misalkan kalau kalian bisa ubah satu stereotip tentang mahasiswa FISIP, apa yang pengen kalian ubah? Dan kenapa tuh? Aku dulu kali ya. Kalau stereotip yang mungkin aku pengen ubah gitu ya, terutama buat mahasiswa FISIP keseluruhan, mungkin kita tuh mahasiswa FISIP nggak cuma nongkrong terus bahas yang nggak bermanfaat gitu. Justru kebanyakan banyak nongkrong tapi banyak dagingnya juga yang dibahas. Contohnya kayak kita bahas organisasi, bahas kepanitiaan juga, nggak cuma bahas yang nggak bermanfaat gitu. Mungkin itu. Obrolannya tuh kayak tetap berbobot Iya, gitu tetap ya, berbobot. Iya, walaupun mungkin agak ada ngelantur-ngelanturnya, cuman kan ada bobotnya ada juga. Iya. Santainya ya. Iya, ada santai juga. Paham. Ada yang bisa ya, dijadiin insight lah ya Iya, pokoknya gitu. Tapi kalau dari Jack sendiri gimana nih Jack? Kalau dari aku sendiri sih mungkin aku stereotip yang ingin aku ubah tuh anak FISIP ketika ada isu harus demo semuanya. Nah itu menurutku nggak banget lah ya. Mungkin ada yang bisa menyuarakan lewat media sosial, ada yang bisa menyuarakan mungkin lewat temannya, disampaikan aspirasinya atau seperti apa. Jadi menurutku untuk langsung datang ke lapangan itu anak FISIP tuh nggak wajib untuk semuanya datang ke lapangan. Dari aku seperti itu sih kurang lebihnya. Jujur aku setuju banget sih sama opini dari Jack karena yang namanya aktif maksudnya menanggapi isu itu nggak harus langsung terjun langsung ikut demo gitu loh. Banyak hal yang bisa kita lakuin atau alternatif cara lain yang bisa kita lakuin juga gitu loh, folks. Karena kalau misalnya nggak kelihatan di
media langsung di real life itu bukan berarti nggak aktif kan, Bel? Betul Bisa aja banget. lewat online tuh tetap aktif menurut aku. Mungkin Mm-mm. aku mau lanjut tanya-tanya pertanyaan nih ya. Nih, kan banyak banget nih stigma-stigma yang emang udah diketahui masyarakat gitu kan dari mahasiswa FISIP. Nah, menurut kalian tuh apa sih identitas tersendiri dari mahasiswa FISIP itu? Menurut Jack nih apa nih? Mungkin Jack dulu. Oke, kalau dari aku pribadi ya, identitas asli dari mahasiswa FISIP itu mungkin yang pertama tentang kritisnya. Lalu juga mahasiswa FISIP ini emang aktif-aktif ya rata-rata orangnya. Walaupun memang gak semua, tapi identitas yang identik di masyarakat tuh emang FISIP tuh dekat juga dengan pemerintahan. Kalau misalkan ditanya, contoh aku misalkan ada yang nanya, kamu kuliah di jurusan apa? Aku ilmu politik. Wah, DPR nih. Atau yang mungkin yang berkaitan dengan pemerintah. Jadi mungkin dari itu bisa ditanggapi lah terusan jawaban-jawaban. Oke. Tapi benar sih, kadang kalau misalkan anak fisip pasti hubungi sama politik, Politik kita lah, pasti. sama pemerintah. Benar Apalagi tadi makanya kayak tadi demo-demo Jack. kayak pasti anak FISIP tuh kayak langsung terjun gitu kan, Bel. Karena bener banget. politik banget nih. Nah, tapi kalau menurut Hani sendiri nih gimana nih? Ya, kalau menurut aku tadi kan disebutin aktif ya, kritis juga ya. Ada satu yang ketinggalan, Jack. Apa tuh? Solidaritas. Oh, Nah, benar. itu dia. Benar. Jadi solidaritas itu sebagai anak FISIP nomor 1. Apalagi di sini kan kita 5 jurusan ya, Iya. 5-5-nya ini harus solid gitu. Nah, terus juga tadi kan kalau Jack dari ilmu politik ya, kayak harus melek soal politik terus gitu kan. Kalau aku dari HI sendiri, itu pasti dicapnya tuh jago bahasa Inggris. Ya, padahal ya sosok lah bahasa Inggrisnya. Sosok. Oke, tapi benar ya, bahkan kalau folks belum tahu, bahkan di FISIP itu sampai ada namanya salam Salam solidaritas, solidaritas gitu. nih. Kayak itu hooligan banget sih Iya. justru. Ya, mau ada nih anggotanya yang Jadi kuat mereka banget. sendiri tuh udah gatel mau salam solidaritas di sini, mau salsel gitu ya. Mungkin nanti teman-teman Fox bisa tahu sendiri kalau ada berita-berita FISIP kayak salam solidaritas. Iya, benar banget. Nah, jadi itu dia, seru banget ya jawabannya dan pastinya makin membuka sisi-sisi lain anak FISIP yang mungkin nggak semua orang tuh tahu gitu, Kak. Iya, tapi tenang aja nih Bel, karena keseruan kita ini nggak cukup sampai di sini aja. Kita masih ada segmen berikutnya yang akan ngebahas lebih dalam dan ngebongkar tentang realita dan dari stereotype yang emang selama ini melekat di mahasiswa FISIP. So, stay tune terus di FISIP Talk. Ngobrol yuk. Hai folks, kembali lagi di FISIP Talk. Ngobrol yuk. Oke nih Bel, dari tadi kan kita udah ngobrol banyak banget kan tentang Betul. stereotip mahasiswa FISIP dari Hanif dan Jack. Sekarang kita bakal ngapain nih berarti Bel? Nah, sekarang tiba saatnya untuk kita bermain games Mystery Box. Yeay. Nah, jadi sekarang kotaknya udah ada di tangan aku dan ini ada tanya-tanya besar seperti tanda-tanya kehidupan gitu ya. Nah, di mana di dalam ini ada pernyataan-pernyataan yang nanti bakal dijawab oleh Jack dan juga Hanif gitu. Tapi kan udah sabar nggak tuh? Udah nggak sabar untuk menjawab nggak? Udah sabar banget sih. Sabar Soalnya ini banget. Isinya kayaknya bom deh guys. aku udah menunggu momen ini 2 tahun dari sini. Iya, akhirnya kefisipan kita diuji di sini. Betul sekali. Oke, jadi kalian siap-siap ya. Nah, nantinya aku mau jelasin dulu ya. Nanti kalian akan ambil 2 kertas yang ada di dalam kotak ini. Dan tapi nanti kalian keep dulu. Nah, dibuka satu-satu. Nanti kalian harus menanggapi apakah pernyataan itu betul atau tidak. Terus relate atau enggak dan kenapa gitu ya. Siap? Iya. Oke, langsung ambil aja kali ya. Silakan. Oke. Itu dikip dulu ya Kak. Oke. Nah, ini mau mulai dari siapa nih, Kak? Mungkin dari Hanif dulu bisa ya? Bisa. Oke, Berarti ini silakan. jangan dibuka dulu, yang itu dibuka dulu. Ya, Oke, silakan buka nih. dibuka. Buka. Dibacain nanti ya ke kamera nih. Oke. Nih, gaya bicara anak FISIP itu harus formal dan akademis terus. Relate atau enggak dan kasih pendapatnya coba nih Hanif. Nggak relate sih Oh, nggak sebenarnya, nggak relate. relate. Karena balik lagi ke kondisi ya, situasi dan kondisi. Karena kalau formal terus akademis terus tuh kesannya kayak kaku gitu kan. Apalagi kalau misalnya lagi nongkrong, masa pakai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pembukaan, enggak dong. Jadi
kalau dari statement ini sih menurut aku nggak relate ya. Terus juga em, pendapatku buat orang yang tapi tetap ada sih, biasanya ada gitu, walaupun lagi ngomong santai gitu tapi pakai bahasa formal terus akademis, mungkin lebih menyesuaikan aja sama situasi dan kondisi kayak gitu. Disesuaikan Iya, aja betul. berarti Betul. fleksibel ya, nggak Iya, melulu harus heeh, formal. betul. Dan tahu tempat gitu ya. Tahu Iya, tempat. tahu Gimana? tempat. Ya mungkin juga kalau ketemu dosen ngomongnya, lu gimana kabarnya? Itu kan Bener, Ya. nggak sopan dong. Betul. Kalau itu kayaknya nggak semua mahasiswa FISIP aja sih, harusnya semua semahasiswa. Iya, benar. Oke. Nah, next mungkin bisa dibuka kertas pernyataannya, Jack, Jack. dan dibacakan dengan lantang ya, Jack ya. Mahasiswa FISIP sering nongkrong dan senang-senang tapi tetap idealis. Oke. Gimana nih tanggapannya, Jack? Dari aku mungkin relate ya, Oke. tapi 50-50 juga. Kenapa tuh? Karena Oh, sebagian alasannya. ada yang iya, sebagian ada yang enggak, kayak Oke. gitu. Juga mahasiswa FISIP ini mungkin sering nongkrong, dibilang sering nongkrong pasti karena apa ya? Di FISIP ini enggak kayak fakultas lain gitu yang ada laprak atau Bener. apapun itu. Bener-bener. Jadi karena memang untuk mengisi kegabutan mereka ya mereka nongkrong gitu. Dan tetap idealis ya mereka tetap idealis untuk berada di jalurnya mungkin ya. Jadi kayak ya ideal aja gitu untuk tentang entah itu tentang kehidupan atau itu entah tentang akademik yang sedang mereka jalani. Oke. Jadi relate nggak relate gitu lah ya. Iya. Berarti tetap Oke. mahasiswa FISIP tuh emang kalau gabut mungkin lebih ke nongkrong, tetap ada jiwa-jiwa nongkrongnya ya. Jelas, mesti itu. Pasti. Ini mas sebenarnya Jack ya. Dia ngajak-ngajak yang lain gitu. Oke. Nah, sekarang kalian ambil lagi kertasnya dan nanti aku mau minta Jack dulu yang membacakan dan Bacain. memberikan tanggapan gitu ya. Oke, Silahkan. Dik. Ini kalau kalian beruntung dapat 100 juta gitu. Lumayan ya, Bel. Oke, bisa dibuka Jack. Oke. FISIP itu isinya anak-anak sok kritis tapi nggak solutif. Waduh. Agak ngeri ya Kalau pernyataannya ini jujur. nggak relate banget Oh, dong. Kenapa tuh, Jack? Karena menurutku FISIP itu tempatnya anak-anak yang memang emang kritis pada kenyataannya, tapi memang mempunyai solusi atas apa yang sedang dikritisasinya. Contohnya mungkin kalau ada kasus, mungkin teman-teman juga dengar kasus yang kemarin lah ya, yang rame-rame di media sosial itu FISIP langsung menunjukkan anak-anaknya gitu tentang kritisnya mereka seperti apa, tapi mereka juga eh, memperlihatkan sisi solusi dari apa yang harus mereka kerjakan gitu. Jadi bukan tentang koar-koar saja di media sosial, tapi mereka langsung memberikan solusi atas apa yang harus dijawab oleh permasalahan tersebut. Betul, tapi aku Oh. setuju banget sih karena Sama. aku lihat sendiri gimana apa ya sikap dari teman-teman ketika isunya muncul dan gimana responnya dan bahkan sampai saat ini tuh tetap terus di follow up gitu Benar. loh. Itu kan sebagai apa ya tanda bahwa anak FISIP tuh kritis tapi juga solutif Solutif. gitu loh, nggak yang diem aja. Aku setuju sih kali ini sama Jack. Benar. Dan juga memberikan aksinya ya. Nah, kalau dari Hanif nih, sekarang bisa dibuka kertas pernyataannya dan bisa dibacakan Hanif. Kalau anak FISIP udah pegang mic, siap-siap bakal debat panjang. Aduh. Kalau Karena ini, kalian juga pernah ikut debat iya ya? pernah. Pernah kan? Kalau ini aku relate. Kalau ini aku relate. Kenapa Kalau ini tuh? aku relate. Karena tadi kan udah disampaikan kritis ya. Kalau kritis tuh berarti bisa memahami suatu peristiwa atau suatu masalah dengan detail gitu. Sehingga kalau misalnya debat itu kan punya argumen, punya fakta juga. Nah, dari situ bakal kebanyakan anak-anak FISIP itu bisa berbicara panjang lebar terkait dengan apa yang udah dibicarakan gitu. Tadi kan disebutin juga aku pernah debat gitu ya kebetulan. Nah, debatnya bahasa Inggris lagi. Itu kan keren ya kalau misalnya wah anak FISIP terus anak HI juga debatnya bahasa Inggris panjang lagi. Yang pamer tuh ya. Iya, betul Semua sekali. anak HI bisa Benar. bahasa Inggris debat Iya. komplit guys, paket komplit. Oke, nah mungkin bisa nanti dihubungin aja Instagramnya supaya tahu ada yang tertarik gitu ya. Seperti itu. Jadi aku setuju juga dengan pendapatnya Hanif, Hanif, benar. kali ini bahwasanya tadi apa pernyataannya? Kalau anak FISIP udah pegang mic, siap-siap bakal debat panjang. Karena masalah sekecil apapun itu juga bisa jadi permasalahan panjang kalau udah sama anak FISIP, ya enggak guys? Bener. Bisa diperpanjang tuh. Gitu. Tapi Wah. debatnya juga asik nggak sih Kak menurut kakak? Kayak bisa mengeluarkan isi hati dan pikiran gitu ya, Betul, Bel? asik juga buat ngasah keterampilan berbicara, public speaking juga
buat memahami suatu pernyataan orang lain gitu. Kan kita nggak bisa orang lain paham kita, tapi kita nggak paham orang lain gitu. Oke, wah ternyata seru juga ya Seru games banget. mystery box-nya. Walaupun di sini tanda tanya 3, ternyata sudah terjawab semua dengan jawaban dari Jack dan juga Hanif. Kita Jujur dari kasih tadi tepuk tuh tangan aku meriah. pengen yang ngambil tahu Bel. Kenapa tuh emang? Kayak aku pengen aku yang jawab gitu rasanya. Kayak pengen ikut campur aja gitu. Sumpah. Oke. Ini games yang seru banget sih jujur. Seru Jadi banget. bisa apa ya? Kita bisa sharing dan bisa ngasih Informasi mungkin ya Bel ke satu sama teman-teman. lain gitu. Nah, apalagi geser kita sendiri nih, ada Jack dan juga Hanif udah beneran paham banget sama fakta-fakta kehidupan di FISIP ini gitu kan. Jadi nggak cuman aku dan Bella dan Gusta doang yang paham nih, tapi teman-teman Fox di rumah juga pasti udah lebih paham nih. Kalau misalnya pandangan-pandangan itu tuh dan citra itu tuh timbul nggak cuman dari omongan-omongan doang, tapi bisa aja muncul dari kebiasaan orang-orang. Dan bukan berarti juga belum tentu bahwa orang-orang tuh punya pendapat yang sama ya Bel, Betul dari banget. pandangan-pandangan tersebut. Bahkan ya Bel, dari pandangan-pandangan tersebut itu kadang bisa bikin salah persepsi gitu, Setuju, aku kayak setuju. masalah sendiri gitu. Mungkin harapan dari aku dan Bella, kita tuh nggak cuma tahu dari stereotip yang beredar, tapi kita juga bisa menyesuaikan dengan realitanya. Gitu, aku juga setuju dengan apa yang tadi disampaikan oleh Kayla ya. Jadi semoga apa yang tadi udah kita obrolkan ya selama beberapa waktu ini bisa jadi insight buat teman-teman Fox di rumah yang lagi lihat video kita. Dan Fox kalian ternyata nggak kerasa nih kita udah berada di penghujung obrolan kan. Sedih banget gak selesai nih kita ya Bel. Tapi aku pertama mau ucapkan terima kasih dulu Kasih nih dulu, buat bener. guest star kita yang asing banget diajak ngobrol. Yang fisip banget, Iya, yang sangat betul. menjawab informasi-informasi kali ini. Ada Jack dan juga Hanif. Hanif. Terima kasih banyak Terima guys. kasih. Dan udah sharing juga dan Fox yang udah menyaksikan video kita, terima kasih juga. Terima kasih. Semoga ada insight yang dapat diterapkan oleh Fox dan sampai jumpa di Visit Talk berikutnya. Oke, jadi teman-teman Fox di rumah jangan sedih nih kalau misalnya episode berakhir di sini, karena episode nggak bakal berakhir di sini nih teman-teman. Stay tune terus karena di Visip Talk bakal ada episode terbaru di setiap bulannya nih. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di Visip TV Unsur. Visip Talk, ngobrol yuk!